Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Fania Nurrahmayani, saya Dila Aprina, saya Sepia Wahyuni, saya Fali Putra Pratama. Di sini kami akan membahas tentang jaminan dan pengembalian. Jaminan dan pengembalian dalam kepabeanan adalah dua instrumen penting yang dirancang untuk memfasilitaskan kelancaran arus barang impor dan ekspor sambil tetap melindungi hak-hak keuangan negara. Kedua mekanisme ini memungkinkan perusahaan untuk menjelaskan bisnisnya secara fleksibel tanpa harus menunda proses kepabeanan atau terbebani oleh biaya yang benar di awal. Latar belakang dan alasan utama penggunaan jaminan adalah yang pertama, menghindari pembayaran tunai awal. Kedua, mendorong kegiatan ekonomi. Dan ketiga, memastikan kepatuhan. Latar belakang dan alasan adanya pengembalian adalah yang pertama, keadilan dan kesetaraan. Kedua, sistem koreksi pengembalian berfungsi sebagai mekanisme koreksi untuk pembayaran yang keliru atau berlebih. Dan yang terakhir, mendukung kebijakan pemerintah. Beberapa kebijakan seperti fasilitas KIT, kemudian ada menggunakan mekanisme pengembalian perusahaan yang telah membayar bea masuk atas bahan baku yang didumpar dan diekspor kembali. Jaminan dalam kepabeanan adalah suatu bentuk garansi yang diberikan oleh importir, eksportir, atau pengangkut kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memastikan pemenuhan kewajiban kepabeanan. Jaminan ini berfungsi sebagai pengganti pembayaran bea masuk dan pajak yang seharusnya dibayarkan, memberikan fleksibilitas kepada perusahaan sambil tetap melindungi hak-hak keuangan negara. Tugas dan fungsi jaminan. Yang pertama, menunda pembayaran jaminan. Itu memungkinkan perusahaan untuk tidak membayar bea masuk atau pajak secara tunai di muka. Yang kedua, memfasilitasi arus barang. Barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean dengan lebih cepat tanpa harus menunggu proses pembayaran atau verifikasi yang panjang. Yang ketiga, pengikat kewajiban jaminan. Maksudnya, jika kewajiban itu tidak terpenuhi, misalnya, barang tidak diekspor kembali dengan waktu yang telah ditentukan, maka pihak bea cukai berhak untuk mencairkan jaminan tersebut. Jenis-jenis jaminan ada 4. Yang pertama, jaminan tunai importir atau eksportir, yang berarti menyetorkan uang tunai sejumlah bea masuk atau pajak yang dijamin. Yang kedua, jaminan bank atau bank garansi. Jaminan ini dikeluarkan oleh bank. Bank akan menjamin pembayaran sejumlah tertentu kepada pihak bea cukai ketika importir atau eksportir gagal memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, ada custom bond atau jaminan tertulis. Jaminan ini diberikan oleh perusahaan asuransi atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, ada jaminan lainnya seperti jaminan perusahaan. Penggunaan jaminan ada 3. Yang pertama, untuk impor sementara, yaitu barang yang akan diimpor untuk tujuan perbaikan, pameran, ataupun keperluan lainnya dan akan diekspor kembali. Yang kedua, fasilitas KIT, kemudahan impor tujuan ekspor. Yang ketiga, pengangkutan barang lintas batas. Maksudnya, barang yang diangkut dari satu kantor pabean ke kantor pabean yang lain untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak hilang atau disalahgunakan di tengah jalan. Selanjutnya ada pengembalian atau restitusi, adalah mekanisme di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengembalikan sejumlah bea masuk atau pajak yang telah dibayarkan oleh importir ataupun eksportir. Dasar dan tujuan pengembalian. Yang pertama ada keadilan, yaitu mengembalikan hak perusahaan atas pembayaran yang tidak semestinya. Hal itu dikarenakan salah satunya yaitu kesalahan dalam menghitung, kelebihan dalam membayar, dan kondisi tertentu yang sesuai dengan syarat pengembalian. Yang kedua ada mendukung perekonomian, yaitu mengembalikan biaya terkait dengan fasilitas KIT. Hal itu membantu meningkatkan daya saing produk ekspor di Indonesia di pasar global. Yang ketiga ada mekanisme koreksi, yaitu berfungsi sebagai alat koreksi untuk pembayaran yang keliru. Misalnya jika barang yang diimpor ternyata tidak sesuai spesifikasi dan harus dikembalikan atau reekspor ke negara asalnya. Syarat dan prosedur pengembalian. Yang pertama ada dengan mengajukan permohonan, yaitu importir atau eksportir mengajukan permohonan secara tertulis
tertulis kepada kantor Bea Cukai, tempat pembayaran dilakukan. Permohonan harus didukung dengan alasan yang jelas dan kuat. Yang kedua ada dengan dokumen pendukung permohonan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang valid seperti yang pertama ada bukti pembayaran bea masuk dan atau pajak. Yang kedua ada pemberitahuan impor barang atau PB yang sudah disetujui. Yang ketiga ada bukti reekspor jika barang dikirim kembali ke luar negeri. Terus yang keempat ada dokumen pendukung lain yang relevan seperti invoice, packing list, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada verifikasi dan audit, yaitu Bea Cukai akan melakukan verifikasi terhadap permohonan dokumen yang diajukan. Dalam beberapa kasus audit yang dilakukan memastikan kebenaran klaim. Yang keempat ada penerbitan surat keputusan jika permohonan disetujui, yaitu Bea Cukai menerbitkan surat keputusan pengembalian bea masuk dan atau pajak. Pencairan dana akan dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada contoh kasus pengembalian. Yang pertama yaitu reekspor barang, yaitu barang yang diimpor kemudian diekspor kembali karena cacat atau ketidaksesuaian dalam pesanan. Yang kedua ada diimpor untuk tujuan diekspor kembali atau kita perusahaan yang sudah membayar bea masuk atas bahan baku dan kemudian mengekspor produk jadinya. Lalu yang ketiga ada kesalahan pembayaran atau kelebihan pembayaran bea masuk karena kesalahan perhitungan atau tarif yang keliru. Nomor induk perusahaan atau NIP adalah nomor identitas resmi perusahaan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. NIP digunakan untuk mengenali perusahaan dalam semua kegiatan kepabeanan dan cukai. Fungsi NIP yang pertama ada identitas legal perusahaan di sistem bea dan cukai. Yang kedua, syarat administrasi untuk jaminan, pengembalian dan restitusi. Yang ketiga, alat verifikasi kegiatan impor, ekspor dan cukai. 4. Dasar pendapatan dalam sistem DJBC seperti CISA. Hubungan NIP dengan jaminan dan pengembalian dalam kegiatan kepabeanan dan cukai. Perusahaan wajib memiliki NIP aktif agar bisa menyerahkan jaminan serta mengajukan pengembalian. NIP digunakan sebagai identitas resmi perusahaan sehingga seluruh proses administrasi, jaminan dan pengembalian dapat diproses dengan benar. Peran NIP dalam jaminan dan pengembalian yang pertama ada pencatatan jaminan. Semua jaminan dicatat berdasarkan NIP perusahaan. Kedua, verifikasi pengembalian. NIP digunakan untuk mencatat data dan transaksi. Yang ketiga, pelaporan dan audit. Memudahkan pengawasan agar sesuai ketentuan. Contoh format NIP 02.013.4/111.000. Keterangannya 02 kode wilayah 001 jenis perusahaan 123 nomor pendaftaran 4/111.000 kode verifikasi administrasi. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.